Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Fitri dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Berikut pertanyaan dan jawaban saya terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada tahun 2015, tepatnya bulan Juni, Presiden Joko Widodo secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik dan non-fisik. Dan dalam bentuk fisiknya itu, kebendaannya itu seperti seni bangunan, seni ukir, atau pahat, dan karya sastra. Serta pola hidup dan kebudayaan, serta mungkin musik itu masuk ke dalam bentuk non-fisiknya. Nah, salah satu contoh bentuk fisiknya itu adalah wayang. Wayang pada zaman pra-Islam sangat dominan dengan Hindu-Buddha, tapi setelah adanya Islam dan tokoh Sunan Kalijaga mengubah cerita pewayangan menjadi identik dengan Islam. Salah satu karyanya itu berjudul Jamus Kalimosodo. Nah, dalam bentuk non-fisiknya itu, tembang-tembang pada zaman Islam masuk ke Nusantara banyak diciptakan oleh Wali Songo, seperti tembang pocong dan gambuh, serta yang lainnya. Peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara, yaitu kehadiran ulama di Nusantara sebagai bagian dari elit kerajaan lebih memperlihatkan gejala kota. Mereka itu menjadi suatu kelompok sosial yang termasuk elit kota dengan sejumlah keistimewaan karena pengetahuannya di bidang ilmu keislaman. Nah, para ulama itu senantiasa di samping raja untuk memberi nasihat spiritual, sekaligus memberi legitimasi politik di tengah rakyatnya yang beralih menjadi muslim. Nah, dalam bidang hukum, ulama itu memegang peran sentral dalam membuat regulasi dan menentukan kehidupan keagamaan umat Islam. Tak hanya sebagai penasihat raja, para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya yang ada di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang saudara di Kesultanan Aceh. Salah satunya adalah perdebatan pendapat antara golongan Teku dan Tengku. Lalu, kemunduran Aceh ini disebabkan oleh beberapa faktor juga, di antaranya adalah semakin kuatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Faktor penting lainnya adalah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Nah, pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah tahun 1795 hingga 1824, seorang keturunan sultan yang terbuang, Hashid Hussein, mengangkat mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif al-Alam. Perang saudara kembali, namun berkat bantuan Raffles dan
dan Koh Lai Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan jauhar yang mampu berbahasa Prancis, Inggris, dan Spanyol dikembalikan. Tak sampai di situ, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Shah tahun 1857 hingga 1870. Berbagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram melawan VOC. Yang kedua, Sultan Hasanuddin juga melawan VOC, monopoli VOC, karena perjanjian Bongaya yang dianggap tidak adil. Yang ketiga, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten juga melawan VOC, yang dulunya VOC itu meminta izin untuk berdagang, namun pada akhirnya Banten dikuasai oleh VOC. Nah, seperti yang kita ketahui, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme ini tak jauh dari perlawanan mereka terhadap VOC. VOC merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang bertujuan untuk menguasai Nusantara. Masuknya sistem kolonialisme dan telah merugikan tanah air. Banyaknya rakyat yang tertindas dan menderita karena penjajahan tersebut. Tak hanya itu, kekejaman kolonialisme juga menimbulkan banyak korban jiwa di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, sejumlah tokoh nasional tak tinggal diam. Mereka berusaha dan membuat perlawanan terhadap kolonialisme yang dibawa oleh penjajah. Kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang politiknya yaitu dahulu Indonesia adalah negara yang memiliki kerajaan-kerajaan di wilayah daerahnya. Tapi, sejak kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dengan sistem politik adu dombanya yang dikenal dengan divide et impera, yang menghasilkan bahwa penguasa daerah atau kerajaan itu harus patuh kepada bangsa Belanda pada saat itu. Nah, pada bidang ekonominya, masa pemerintahan Belanda itu mengakibatkan Indonesia mengalami masa tanam paksa yang diprakarsai oleh Jenderal Raffles, seorang jenderal Belanda yang menggunakan masyarakat Indonesia untuk bekerja keras tanpa diberi upah. Pembangunan bank sentral milik Belanda dan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan menuju Anyer ke Panarukan. Nah, untuk bidang sosial budayanya, pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen dan Katolik yang mempengaruhi budaya Indonesia yang berlatar belakang agama Hindu-Buddha, membuat masyarakat mendirikan gerakan agama Kristen dan Katolik. Dan untuk budayanya, masuknya bangsa Belanda mengakibatkan adanya pengaruh budaya Barat. Budaya Barat itu mulai dari mempengaruhi budaya lokal Indonesia dengan adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan gabungan dari bahasa Belanda dan bahasa Indonesia, yakni kata serapan. Selain itu, mulailah muncul tari internasional seperti dansa dan arsitektur bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti pada bangunan Kota Tua yang ada di Jakarta. Menurut saya, masa pergerakan nasional merupakan periode yang sangat penting, karena masa pergerakan nasional inilah masa di mana pertama kalinya mengkampanyekan suatu ide Indonesia bersatu dan bebas dari penjajahan. Ide-ide tersebut disebarluaskan seiring bertambahnya jumlah orang yang terpelajar di kalangan masyarakat pribumi, dan membuat Indonesia memasuki periode yang baru, yaitu periode radikal. Sekian pertanyaan dan jawaban saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Untuk mata kuliah ini, kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.